Suatu ketika kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita kaya yang mempunyai 3 putri yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Oleh Nyai Intan Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Klenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Klenting Kuning. Klenting Abang, Ijo dan Biru mendengar sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Klenting Abang. Benar sekali. Kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Klenting Ijo. Hai Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Klenting Abang sinis. Ketika Klenting Kuning sedang mencuci di sungai tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang. Sebelum Klenting Kuning menjawabnya. Kemudian Klenting Kuning kembali ke rumah dan berangkat ke desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Klenting Ijo dan saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberang sungai? Pinta Klenting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian. Tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Klenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Klenting Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama. Tetapi Klenting Kuning menolak dan tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Klenting Kuning memohon, tetapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya, Klenting Kuning memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu, Yuyu Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Klenting Kuning, bahkan mengantarnya sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Klenting Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Ampun Pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, Iba Nyai Intan. Ande-Ande Lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang.
Sambil menunjuk kelenting kuning, pangeran melanjutkan. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian. Tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenting kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Sudah dulu ya cerita Ande-Ande Lumutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih.